Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Apriyadi dengan NPM 24701146 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Big Data yang berjudul Implementasi APC Sepak dalam Menambahkan Pola Pembelian Konsumen dengan Algoritma AppGrow. Penelitian ini membahas bagaimana teknologi Big Data, khususnya APC Sepak, dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data transaksi retail sehingga diperoleh pola pembelian konsumen yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam dunia bisnis ya. Pada presentasi ini terdapat 5 bagian utama yang akan kita bahas. Yang pertama ini adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua itu tinjauan aplikasi yang membahas konsep Big Data, APC Sepak, dan algoritma AppGrow. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis data transaksi beserta pembahasannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya transaksi retail yang terjadi setiap hari. Dari aktivitas tersebut dihasilkan data transaksi dalam jumlah yang cukup besar. Jika data tersebut hanya disimpan tanpa dianalisis, maka informasi penting mengenai kebiasaan belanja konsumen tidak akan diketahui. Oleh karena itu, dibutuhkanlah teknologi Big Data agar data dapat diproses secara lebih cepat dan efisien. Pada penelitian ini, saya menggunakan APC Spark karena memiliki kemampuan pemrosesan secara in-memory, sehingga lebih cepat dibanding Hadoop ataupun MapReduce. Kemudian untuk menemukan pola pembelian produk digunakan yaitu algoritma AppGrow. Karena algoritma ini lebih efisien dibandingkan a priori dan mencari frekuensi itemsnya tanpa harus membuat kandidat item secara berulang. So, ke slide 4. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik data transaksi yang digunakan. Yang kedua itu bagaimana penerapan APC Spark dalam mengelola data transaksi. Dan ketiga itu bagaimana algoritma AppGrow menemukan pola pembelian konsumen. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengelola data transaksi menggunakan APC Spark menemukan kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan, membentuk aturan asosiasi menggunakan algoritma AppGrow, kemudian memberikan rekomendasi strategi bisnis berdasarkan hasil analisis tersebut. Karakteristik Big Data 5V. Ini Big Data memiliki 5 karakteristik utama yang dikenal dengan istilah 5V. Yang pertama adalah volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Yang kedua itu victory, yaitu kecepatan data yang dihasilkan proses kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Yang ketiga itu variety, yaitu data memiliki berbagai jenis format. Yang keempat itu variety, yaitu tingkat kekuatan dan kualitas dan yang terakhir itu value, yaitu manfaat dapat diperoleh setelah data berhasil dianalisis ya. Kelima karakter tersebut menjadi alasan mengapa pengelolaan data membutuhkan teknologi Big Data seperti APC Spark.
Update Spark dipilih karena menerapkan mesin komputasi big data yang mampu memproses data secara cepat melalui teknik in-memory computing. Spark ini memiliki beberapa komponen utama ya. Yang pertama adalah Spark Core sebagai inti pemrosesan data. Yang kedua itu adalah Spark SQL, yaitu digunakan untuk mengelola data terstruktur. Yang ketiga MILIP, yaitu pustaka machine learning yang menyediakan algoritma AppGrow. Data transaksi Spark streaming yang digunakan apabila ingin mengelola data secara real time. Pada penelitian ini, komponen yang paling banyak digunakan adalah Spark Core dan MILIP. Slide ke-7 ini AppGrow ya. Algoritma AppGrow merupakan algoritma yang digunakan untuk menemukan hubungan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Pada penelitian ini digunakanlah parameter minimum supportnya sebesar 15% dan minimum confidence-nya sebesar 50%. Selain itu, hasil analisis juga dievaluasi menggunakan nilai live ya. Support digunakan untuk mengetahui seberapa sering kombinasi itu muncul. Sedangkan confident itu menentukan tingkat keyakinan suatu aturan, sedangkan live digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar produk. Nah, dan ini juga rumus-rumusnya. Semakin besar nilai live-nya di atas 1, maka hubungannya antar produk semakin kuat. Nah, live-nya ini ya. Metode penelitian ini dilakukan melalui 6 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah pengumpulan data transaksi, setelah itu dilakukan processing atau pembersihan data, selanjutnya data ditransformkan menjadi format yang dapat diproses oleh Spark. Kemudian algoritma AppGrow dijalankan untuk menemukan frekuensi item dan association rule-nya ya. Setelah itu proses analisis selesai, dilakukanlah evaluasi menggunakan support, confident, dan live. Tahapan terakhir adalah evaluasi hasil analisis agar lebih mudah dipahami. Ya, langsung aja kita coba praktek nih menggunakan Piscode ya. Nah, di sini saya udah membuat satu folder namanya PySpark praktik PySpark. Di sini ada kode Python-nya sama data atau datasetnya, set datanya ya. Di sini sebelumnya di kode Python-nya saya udah buat perintahnya dulu, karena kalau membuat satu-satu nanti kita membutuhkan waktu video yang sangat lama. Nah, setelah data ini satu di satu folder, ini kita cek dulu nih apakah Python-nya sudah terinstall. Kita cek ya. Oh, bentar. Oke, udah terinstall ya. Habis itu kita cek Java-nya. Oke, Java-nya udah terinstall ya dengan versi 17.0.9. Nah, habis itu kita cek PySpark-nya apakah udah terinstall.
Oke, di sini juga udah terinstall ya Paxton-nya dengan jadi jelas ini udah keinstall. Setelah itu kita cek lagi Viv. So, Vespa. Oke, ini juga udah jalan ya. Udah terpasang 4 titik versinya, 4 titik Vespa-nya. Setelah itu ini gampang tinggal. Jadi ini tinggal kita jalankan aja. Ini sudah terinstall. Setelah itu kita bahas nih ya kode-kode di dalam ini. Apa sih maksud dari kode ini? Di sini yang pertama ini Instapack itu yang ini ya Fastpack SQL import Spark Fusion itu ini menjelaskan tentang pada bagian pertama ini kita melakukan import beberapa library ya, ini kan library-nya. Nah, Fastpack Fusion ini digunakan untuk menjadi Apache Spark dan AppGrow ini digunakan untuk mencari pola pembelian ataupun session rules-nya. Dan sedangkan spill team atau rolling digunakan untuk proses pengelolaan data sebelum dianalisis ya. Nah, ini kode ini Spark and a priori pola pembelian konsumen ini masternya lokal tiga dan get ini artinya apa spek name ini digunakan untuk memberikan nama ya, nama pada aplikasi Sparknya, kemudian lokal bintang ini berarti Spark ini dijalankan pada lokal komputer kita sendiri. Nah, lanjut lagi. Jadi intinya baris ini digunakan untuk mengurangi tampilan lognya tidak penting sehingga terminal hanya menampilkan informasi penting ataupun error. Nah, ini ya. Spike in stock and level error. Lanjut ke print sama dengan kutipan dan bintang 70 dan print implementasi aplikasi Spark algoritma a priori algoritma a priori app grow nih. Penelitiannya analisis pola pembelian konsumen dan print dengan bintang 7 ini artinya bagian ini ya, ini menampilkan judul program atau outputnya pada terminal menjadi lebih rapi. Intinya lebih rapi lah. Terus ada membaca dataset ini ya. Nah, membaca dataset di sini pada kode ini Sepak ini membaca data transaksi yang berbentuk file CSV nih ya data ini ya. Kode ini intinya untuk membaca setnya. Lanjut lagi kita ke data processing. Nah, jadi di kode ini juga seluruh barang dalam satu transaksi ini berupa satu kalimat yang dipisahkan tanda koma. Jadi tadinya yang tanda koma akan dibuat jadi berkolom-kolom ya pada transaksi. Jadi kan ini kan koma-koma dulu nih ya datasetnya. Nah, habis itu kita ubah menjadi kolom-kolom per produk. Nah, inilah ini
Kita tentukan minimum support-nya, minimum confidence-nya. Nah, nanti langsung kita eksekusi di sini. Nah, nah, ini udah dijalankan ya. App growth, criminal item, minimum support, minimal. Ya. Ini minimum supportnya udah diatur nih, minimum support, minimum confidence. Udah. Habis itu dijalankan algoritma a priori-nya. Nah, ini aturannya nih supaya sama yang kayak tadi, supaya tampilannya lebih rapi. Nah, ini ya kode-kodenya yang udah gua buat. Jadi eh, setelah itu tinggal ini aja jadi kita panggil aja langsung, jadi bisa bisa kita jalankan langsung dan keluar hasilnya ya. Jalankannya kita panggil Python, kita panggil namanya f fe grow up, sesuaiin ya sama namanya. Spark titik py. Setelah ini udah sama, nah PySpark jalankan ini kode yang ada di dalam app grow spark py. Jadi kita cuman merintah di terminal itu cuman ini doang. Nah, coba kita jalanin ya. Apa ini error 2 nama tugasku ya. Oke, ada error ya. Coba bentar. Ini coba salah tulisan. Apa ya? Coba bisa coba. Ntar ini lagi proses. Apa ini coba? Sukses, sukses. Oh, ini udah selesai nih ya. Ah, kita tunggu-tunggu. Jadi udah kita liatin ya, PySpark cancel. Jadi kita tunggu setelah PySpark ini sudah ketemu ya hasilnya. Jadi ini jumlah transaksi yang di 150, ini ada contohnya 5-nya ya. Inilah frekuensi itemnya, minimal supportnya 0,5 nih. Frekuensinya ada yang 81, 75, 65, 85, 41, 39. Nyarinya ya memakai rumus tadi. Nih, yang ini nih. Nanti kita kaliin jumlah transaksi mengandung A, total transaksi dibagi total transaksi. Nah, 8. Nah, ini ya, minimal confidence-nya 0,95, lab-nya 1,1. Nanti kita jelasin di bagian akhir. Nah, habis itu kan ini terus kan udah muncul nih output hasilan assistant rule-nya. Nah, ini dia. Ini datanya udah kelihatan. Nah, ini outputannya ya hasilnya. Ini output hasil assistant rule. Sedangkan yang ini output frekuensi itemsnya. Tadi itu ya, gula pasir 18. Oke, udah nanti kita jelaskan lagi di
Oke, tadi kan udah kita praktekin, jadi kita jelasin ya langsung. Dari kesimpulannya tadi kita tarik kesimpulannya. Jadi hmm, data yang digunakan tadi itu merupakan data transaksi retail sebanyak 150 transaksi ya. Data tersebut memiliki 3 kolom utama yaitu transaction, ID, tanggal, dan items. Kolom ini berbaris daftar produk yang dibeli pada setiap transaksi. Jadi sebelum dianalisis menggunakan AppGrow tadi itu lebih dulu diubah menjadi format basket ataupun daftar item sesuai dengan kebutuhan akses paknya ya. Nah, ini kan yang tadi itu yang koma terus diubah jadi kolom-kolom setiap setiap produknya, misalkan beras apakah pada tanggal ini apa pada transaksi ini dibeli atau tidak, itu yang diubah seperti kita dulu jelasin di kelas yaitu true and false ya, ataupun jadi numbering jadi 1010 kalau satu itu beli kalau itu nol itu enggak. Nah, ini hasilnya yang 10. Berdasarkan hasil analisis yang diketahui bahwa produk yang paling sering muncul adalah gula pasir dengan frekuensi sebanyak 81 transaksi ya. Nah, ini. Nah, ini ya, 80 transaksi. Selanjutnya terdapat minyak goreng sebanyak 75 transaksi. Eh, Kemudian telur sebanyak 60 transaksi, beras sebanyak 58 transaksi, dan beberapa produk lainnya. Hasil ini menentukan bahwa kebutuhan pokok memang menjadi produk yang paling banyak dibeli oleh konsumen, sehingga memiliki peluang besar untuk membentuk pola asosiasi. Ini langsung ke dari hasil pengolahan menggunakan AppGrow, diperolehlah beberapa aturan asosiasi. Jadi aturan yang paling kuat adalah apabila konsumen membeli margarin dan telur, maka terdapat kemungkinan sebesar 95,8% konsumen itu juga membeli gula pasir dengan confident ya. Terus nilai lab sebesar 1,78 menentukan bahwa hubungan tersebut cukup kuat dan bukan terjadi secara kebetulan. Informasi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh pemilik toko untuk menyusun strategi pemasaran maupun penataan produk. Nah, jadi ini kita mungkin sebagai penataan produk, penempatannya di mana sama gula pasir sama telur ini harus didekatin gitu, supaya pelanggan tahu gitu loh. Eh, Dia kalau membeli gula pasir pasti di sini kenyataannya 98% juga membeli telur. Enggak, 1,78 labnya juga membeli telur. Jadi itu kedua barang itu harus didekati supaya pelanggan gampang gitu untuk mencari kedua produk ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ya, bahwa produk kebutuhan pokok seperti gula pasir, minyak goreng, telur, dan beras mendominasi transaksi pembelian. Penggunaan APT Sepak dengan algoritma AppGrow ini terbukti mampu menemukan pola pembelian secara lebih efisien dibanding pendekatan a priori. Dari sisi bisnis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tata letak produk maupun membuat promo banding agar penjual menjadi lebih optimal. Namun penelitian ini masih memiliki
keterbatasan dari dataset yang digunakan hanya sebanyak 150 transaksi doang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa APC Sepak ini berhasil digunakan untuk mengelola data transaksi retail, menemukan pola pembelian konsumen menggunakan algoritma AppGrow. Dari penelitian ditemukan 32 frekuensi itemsnya dan 18 aturan asosiasi dengan parameter minimum support sebesar 15% dan minimum confidence-nya sebesar 50%. Aturan yang paling kuat adalah pembelian margarin dan telur yang diikuti pembelian gula pasir dengan confidence sebanyak 95,8%. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih besar ya, mengembangkan analisis secara real time, menggunakan Spark streaming, serta membandingkan app grow dengan algoritma lainnya seperti a priori ataupun LCAT the HLAT. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.